karena faktor lingkungan yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Dan mereka juga kayaknya gengsi gitu pakai bahasa daerah tuh gitu ya. Gengsinya itu tinggi gitu, kayak aneh gitu pakai bahasa daerah tuh kan. Kalau menurut saya sih gitu, karena keterbiasaannya di lingkungan, terus mereka juga udah nyamannya pakai bahasa Indonesia gitu. Latar belakang keluarga, dan mungkin awalnya karena berasal dari keluarga yang merupakan orang tuanya itu berbeda suku, otomatis misalnya ibunya orang Sunda, bapaknya orang Jawa. Nah, otomatis dalam komunikasinya mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di keluarga. Karena orang tua yang kurang memperkenalkan bahasa Indonesia kepada anaknya. Kadang mereka di sekolah juga ya itu 100% kadang-kadang menggunakan pengantarnya bahasa Indonesia. Jadi tanpa disadari hal itu pun terbawa oleh mereka. Jadi komunikasi di sekolah juga akhirnya terbawa juga di masyarakat. Dan mungkin mereka juga jadi ngerasa gak terbiasa gitu pakai bahasa daerah gitu kan. Makanya karena lingkungan juga gitu ya, mereka udah nyamannya pakai bahasa Indonesia gitu ya. Menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Menurut saya sih ya, ini tuh kayak kita khusus membuat program buat bahasa Indonesia, bahasa daerah gitu ya, buat bahasa daerah, membuat program kayak festival ataupun lomba-lomba gitu. Itu kan kayak kita bisa membuat orang-orang tuh kayak penasaran nih, katanya ini lomba-lomba ya, menarik gitu ya, ini lomba bahasa daerah kayak gimana nih gitu kan, kayak penasaran pengen nyoba. Terus kan nanti di akhirnya itu kan pasti bakal dapat hadiah juga gitu ya. Jadi buat orang-orang tuh kayak merasa semangat gitu untuk termotivasi. ya buat ikut lomba itu ataupun festival itu gitu kan. Dunia pendidikan sudah melakukan upaya-upaya agar bahasa daerah tetap bisa dilestarikan. Itu salah satunya tadi seperti sudah Ibu jelaskan, itu dengan menentukan satu hari yang dimana semuanya harus menggunakan bahasa daerah. Tentunya kan diawali dengan pakaian adatnya ya, pakaian adat daerah, kemudian juga dalam komunikasinya harus menggunakan bahasa daerah. Dan juga bukan hanya di hari-hari tertentu, gurunya pun ditekankan untuk tidak, tadi ya seperti sudah Ibu jelaskan, tidak 100% menggunakan bahasa Indonesia. Jadi harus sewaktu-waktu sekali-kali diselipkan bahasa daerah. Nah, itu juga merupakan salah satu upaya ya untuk melestarikan bahasa daerah. Bangga sekali karena bahasa Indonesia sudah terkenal dan mendunia. Kalau saya pribadi gitu ya, saya menjadi warga negara Indonesia sangat bangga gitu ya, karena Indonesia sekarang udah go internasional gitu ya. Apalagi nanti kita kalau misalnya jalan-jalan gitu ya ke luar negeri, nanti kan kayak kita berbahasa Indonesia tuh orang-orang pada tahu gitu, karena bahasa Indonesia udah mulai go internasional gitu. Kayak jadi saya tuh merasa bangga gitu ya, Indonesia makin berkembang gitu kan. Ya jelas sekali ya, Ibu merasa bangga sekali umumnya sebagai warga negara Indonesia, dan juga itu harus menjadi motivasi ya, motivasi untuk adik-adik yang terutama sekarang sedang menimba ilmu di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jangan merasa rendah diri atau jangan merasa malu, justru sekarang itu harus menjadi lebih bangga lagi dengan adanya perkembangan bahasa Indonesia yang sangat pesat tersebut ya. Dan sekarang memang masih dalam proses untuk menjadi bahasa internasional sejajar dengan bahasa Inggris ya, dan itu menjadi peluang besar ya kedepannya. Bahasa Indonesia, adik-adik yang sedang kuliah di jurusan bahasa Indonesia harus lebih semangat lagi mempelajari dan mengkaji bahasa Indonesia, karena kedepannya tentunya untuk bisa berkiprah di dunia luar itu tidak hanya menggunakan bahasa Inggris, ternyata bahasa Indonesia juga bisa jadi modal ya untuk bisa lebih maju lagi.